rekan-rekan lain, kita mulai. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Kembali kami berada di webinar Teologi Sistematika lanjutan. Berkati setiap kami, berkati setiap perangkat kami, biar perangkat ini boleh diberkati sehingga ketika kami melaksanakan webinar ini tidak mengalami gangguan. Lebih khusus, Tuhan berkati Bapak Pendeta Dr. Hanas yang menjadi narasumber pada malam hari ini, biar lewat hambanya kami boleh diberkati untuk organisasi kami, untuk pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan rekan-rekan kami yang sementara dalam proses masuk dalam webinar ini, diberkati juga mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan webinar ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom buat kita semua. Shalom. Syukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Welcome kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH, yang difasilitasi melalui STT Bahtera Josia Selangwan. Kita akan masuk di The Big Theme Teologi Sistematika lanjutan. Ya. Jadi ini merupakan webinar yang kita lakukan bersama-sama, dan ini merupakan pertemuan yang pertama. Saya percaya bahwa Tuhan baik buat kita semua dan akan memberkati kita di dalam webinar ini. Welcome buat kita semua dari berbagai STT, dari berbagai denominasi dan berbagai tempat. Saya percaya bahwa webinar ini akan memberkati kita, dan saya sangat welcome di awal webinar yang baru ini. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan disampaikan. Saya kira itu baik adanya yang akan membantu kita untuk memahami pandangan-pandangan tentang teologi sistematika lanjutan terkait, ya. Jadi Bapak Ibu, jika ada pendapat yang berbeda dari apa yang saya sajikan, saya kira itu sesuatu yang kita tetap bisa terima atau pahami, karena kita sangat menghargai keberbedaan ataupun juga sangat menghargai pendapat dari setiap kita yang ada. Namun satu hal yang selalu saya tekankan kembali, bahwa yang tidak boleh berbeda di antara kita satu saja. Apa itu? Yesus satu-satunya juru selamat. Nah, ketika konsep itu sudah mulai berbeda, nah saya kira kita sudah tidak bisa bersama-sama dalam pemahaman. Tetapi kalau masih Yesus satu-satunya juru selamat dan tidak ada yang lain, hal-hal lain itu menjadi warna-warni atau pewarna dari perjalanan iman kita kepada Tuhan, terutama dalam pemahaman kita tentang kebenaran Alkitab, ya. Baik, langsung saja. Ya. Hari ini kita secara khusus membahas tentang teologi sistematika lanjutan, ya. Nah, teologi sistematika lanjutan ini dibagi ke dalam 10 kali pertemuan, ya. Pertama itu pneumatologi 1, pneumatologi 2, pneumatologi 3, kemudian eklesiologi 1, eklesiologi 2, eklesiologi 3, ya. Kemudian eskatologi 1, 2, 3, dan 4. Nah, saya menyampaikan bahwa dalam teologi sistematika secara keseluruhan sebenarnya dibagi dalam 13 pokok, ya. Nah, yang lalu kita selama 10 kali pertemuan sudah belajar tentang teologi sistematika 10 dimensi. Ini kita belajar 3 lagi, yaitu pneumatologi, eklesiologi, dan eskatologi. Sehingga totalnya menjadi 13. Di kampus-kampus biasanya memang ada yang mencoba memisahkan eskatologi secara khusus itu menjadi satu materi perkuliahan yang
sampaikan dalam satu semester. Nah, biasanya pneumatologi dengan eklesiologi itu digabung jadi satu. Kenapa? Karena Roh Kudus, terutama tekanan dalam Perjanjian Baru ya, itu melahirkan gereja, sehingga agak susah atau sulit untuk memisahkan pneumatologi dengan eklesiologi. Ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus, ilmu yang mempelajari tentang gereja, ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman ya. Tapi kalaupun juga mau dipisah, I think it's okay lah ya, karena semuanya tinggal kita yang mengajar dan juga lembaga yang menyajikan. Nah, secara khusus pada malam ini kita masih di pneumatologi pertama ya. Ya, kita lihat. Ini bagannya. Sabar sedikit. Nah, apakah bisa melihat, Bapak Ibu? Kecil sekali ya. Bisa ya? Ya, begini kira-kira. Jadi ini pelajaran keseluruhan tentang Roh Kudus dalam bentuk charge. Dalam bentuk charge ya. Mulai dari sini, ya saya langsung besarkan saja ya. Yang pasti sudah lihat ini satu bentuk yang utuh ya. Nah, saya besarkan supaya bisa lihat semuanya ya. Nah, kira-kira kontrak perkuliahan kalau kuliah itu beginilah. Jadi pertama jelas, Pak. Sudah jelas ya? Bisa lihat ya? Ya, nah, ya jelas sekali. Bisa Pak. Bisa ya. Ya. Mampu memahami kepribadian, keilahian, posisi dan gambaran Roh Kudus ya. Nah, kepribadian Roh Kudus, keilahian Roh Kudus, prosesi Roh Kudus, gambaran Roh Kudus. Itu kan? Nah, kepribadian Roh Kudus itu sendiri bicara tentang apa? Dibuktikan melalui keberadaan atau pribadinya. Dibuktikan melalui sifatnya, dibuktikan melalui karyanya, dibuktikan melalui tata bahasa yang ganjil. Sementara bagian kedua, keilahian Roh Kudus itu dibuktikan melalui namanya, dibuktikan melalui sifat-sifatnya, dibuktikan melalui karyanya. Nah, kemudian ada proses Roh Kudus, ada gambaran tentang Roh Kudus. Nah, kemudian bagian yang kedua itu bicara tentang menjelaskan peranan atau karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Pertama itu sehubungan dengan keselamatan, kedua sehubungan dengan karunia-karunia yang diberinya. Jadi hanya ada dua. Nah, kalau bicara tentang keselamatan itu ada beberapa istilah. Roh Kudus meyakinkan, Roh Kudus melahirkan baru kembali, Roh Kudus memeteraikan, Roh Kudus membaptiskan, Roh Kudus mendiami, Roh Kudus memenuhi. Nah, sehubungan dengan karunia yang diberi oleh Roh Kudus itu ya, ada yang disebut dengan karunia rasul, nabi ya, kemudian mujizat dan penyembuhan, bahasa lidah dan penafsiran bahasa lidah, penginjil, gembala, melayani, mengajar, iman ya, menasihati, membedakan roh, menunjukkan kemurahan, memberi, memimpin, hikmat dan pengetahuan. Nah, kemudian bagian ketiganya yang sangat penting juga, yang tidak kalah pentingnya adalah mampu menjabarkan peranan atau karya Roh Kudus dalam kitab-kitab Injil ya, Injil-Injil dan kisah para rasul. Nah, ada Injil sinoptik seperti apa, Injil Yohanes seperti apa, kisah para rasul seperti apa tentang karya Roh Kudus dia. Kemudian mampu menganalisa karya-karya Roh Kudus lainnya ya. Karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama seperti apa sih? Karya Roh Kudus dalam pewahyuan dan inspirasi seperti apa? Karya Roh Kudus dalam Kristus seperti apa? Nah, kalau kita mengecek karya Roh Kudus secara khusus dalam Perjanjian Lama, maka dia menciptakannya. Kemudian melengkapi orang-orang bagi pelayanan. Kemudian sehubungan dengan menghasilkan kehidupan yang bermoral. Itu dalam Perjanjian Lama loh ya. Jadi tekanan moral itu sudah ada dengan karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama loh. Jangan salah ya. Kemudian kalau kita cek karya Roh Kudus dalam pewahyuan dan inspirasi, apa sih?
yang dimaksudkan. Nah, kira-kira gambarnya begini ya. Nah, nubuatan Kristus sebagai Mesias itu melibatkan Roh Kudus. Nah, kelahiran Kristus melibatkan Roh Kudus. Kehidupan Kristus melibatkan Roh Kudus. Kemudian kematian, ini karya Roh Kudus dalam Kristus ya. Maksud saya karya Roh Kudus dalam Kristus ya. Sehubungan dengan nubuatan Kristus sebagai Mesias, sehubungan dengan, perhatikan ini garisnya ya, panahnya ya. Sehubungan dengan kelahiran Kristus, sehubungan dengan kehidupan Kristus, sehubungan dengan kematian Kristus, juga sehubungan dengan kedatangan Kristus ya. Baik. Nah, kemudian kita juga bicara tentang, di awal sekali bicara tentang latar belakangnya. Background tentang Roh Kudus ya. Nah, kalau kita bicara tentang belajar tentang latar belakang Roh Kudus, maka kita tidak bisa menghindari ini ya. Mulai dari sini sejarahnya. Sejarah tentang Roh Kudus, kemudian Konsil Nicea, dari Nicea ke Reformasi Protestan, terus dari Reformasi sampai sekarang ini ya. Nah, saya kira mappingnya begitu. Nah, kalau mau dilihat secara kecil begini dia ya. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak bisa lihat secara baik karena kira-kira gini. Ini mappingnya ya. Nah, di seputaran inilah 3 kali pertemuan kita yang menjadi prioritas. Nanti kalau ada tambahan kita upayakan untuk memberikannya ya. Tapi di semua program atau degree S1, S2, S3 umumnya Roh Kudus bicara tentang ini. Ini materi untuk program Pascasarjana yang juga bisa diterima oleh mahasiswa program S1 ya. Baik. Kita sabar ya. Sebentar. Saya minimize dulu ya. Iya. Bagaimana Bapak Ibu bisa lihat sesuatu? Ada tulisan? Belum ya? Belum ada. Ya, sorry. Dia bisa lihat ya? Sudah ada? Ya. Oke. Ya, dimulai dengan pendahuluan ya. Ya, pneumatologi atau ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus ini merupakan dari bagian teologi sistematika yang sangat menarik untuk dikaji, untuk diperhatikan. Nah, secara universal untuk konteks Indonesia itu Roh Kudus dipahami sebagai pribadi ilahi ya. Namun pemahaman terhadap doktrin ini masih menimbulkan pengertian yang berbeda, bahkan berpotensi menyimpang dari kebenaran Allah. Yang sangat berbahaya adalah ketika orang hanya menganggap atau menilai bahwa Roh Kudus itu power.
tidak melihat bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi. Itu yang sangat berbahaya atau yang sangat fatal ya. Nah, melalui webinar teologi sistematika lanjutan ini, secara khusus dalam sesi 1 ini, kita akan membahas banyak hal terkait dengan Roh Kudus ya. Latar belakang Roh Kudus kita perhatikan ya. Nah, latar belakang konsep roh itu dipahami dalam terminologi atau arti kata untuk bahasa Yunani itu pneuma ya. Pneuma. Dan bahasa Ibrani itu ruah. Ruah yang berarti spirit atau roh itu sendiri ya. Nah, ruah ini juga bisa diartikan sebagai nafas atau hembusan angin. Nah, ruah itu memberi kehidupan pada hewan. Ini menarik ya. Kejadian 7 ayat 22 berkata, matilah segala yang ada napas hidup dalam hidungnya. Segala yang ada di darat. Nah, ini menunjukkan bahwa pengaruh ilahilah yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Jadi, matilah segala yang ada napas hidup dalam hidungnya. Segala yang ada di darat, sebutlah hewan, begitu ya. Ini ingin memberikan penguatan bahwa aktivitas Allah itu atau pengaruh Allah melalui rohnya itu memberikan kehidupan. Bahkan bisa mengambil kehidupan itu juga. Nah, Roh Kudus itu dikenal sebagai pribadi yang maha hadir ya. Karena saat Mazmur 139 ayat 7 berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapan? Dikatakan oleh pemazmur, kemana aku pergi menjauhi rohmu? Artinya roh Allah itu hadir di mana-mana, omnipresent dia. Nah, selanjutnya Roh Kudus itu juga penuh hikmat. Yesaya 40 ayat 13 berkata, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Artinya apa itu? Dia penuh hikmat. Kemudian juga perlu diketahui bahwa roh Allah itu dalam perjanjian lama diterjemahkan dengan istilah ruah yang saya maksudkan tadi itu. Dia hadir sebagai pribadi yang berkuasa. Yesaya 31 ayat 3 berkata, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Jadi paradoks dengan roh Allah. Kalau orang Mesir adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa, ya, ingin menjelaskan bahwa kalau roh Allah itu adalah roh yang berkuasa. Selanjutnya dikatakan begini, ini masih dalam konteks Yesaya 31 ayat 3 ya. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekalian habis binasa sama-sama. Nah, ini menjelaskan powerfulnya roh Allah itu. Nah, roh Allah juga mengubah padang gurun menjadi kebun buah. Yesaya 32 ayat 15 berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Jadi roh Allah itu bisa mengubah padang gurun menjadi kebun buah. Apalagi roh Allah itu bisa membuat orang-orangnya menuruti atau mengikuti kehendak Allah. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 berkata,
kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, itu jelas ya bahwa roh Allah itu bisa membuat orang itu menuruti atau mengikuti kehendak Allah. Nah, roh Allah itu juga adalah roh yang kreatif, hidup dan memberi kuasa. Perhatikan Kejadian 1 ayat 12 ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi melayang-layangnya roh Allah di atas permukaan air itu menunjukkan pengawasan yang begitu kreatif. Pengendalian yang begitu kreatif atas apa yang Tuhan sudah ciptakan. Ya. Kemudian roh Allah juga bekerja begitu dinamis untuk memberikan kehidupan ya. Kejadian 2 ayat 7 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, roh Allah juga itu membangkitkan pemimpin karismatik seperti Gideon, kemudian Saul, juga Daud. Coba kita perhatikan untuk Gideon ya. Hakim-Hakim 6 ayat 34 berkata, pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Nah, roh Allah juga membangkitkan pemimpin karismatik Saul. Dalam 1 Samuel 11 ayat 6, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia. Dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Tentu dalam artian positif ini ya. Roh Allah membangkitkan pemimpin karismatik juga bukan hanya Gideon, bukan hanya Saul, tapi juga Daud. 1 Samuel 16 ayat 13 berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, perhatikan kalimatnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berkatalah berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi jelas sekali nih ya, betapa hebat, betapa luar biasa roh Allah itu. Bukan hanya terkait dengan manusia, tapi juga terkait dengan hewan, bahkan terkait dengan alam semesta. Sekarang saya tanya, apakah kita mau menilai bahwa Roh Kudus itu hanya merupakan kuasa? Terlalu rendah dan terlalu menghina kita ya. Kalau Roh Kudus itu hanya sekedar kuasa. Lebih dari itu, Roh Kudus itu pribadi ilahi. Begitu ya. Karena dijelaskan roh Tuhan, roh Tuhan, roh Tuhan, roh Tuhan. Nah, itu menjelaskan tentang apa? Dia pribadi ilahi. Gitu ya. Oke. Istilah pneuma itu secara terminologi dalam Yunani, dalam dunia Yunani itu bisa dimaknain sebagai angin napas hidup atau jiwa. Jadi dalam ilmu bahasa ada yang namanya analisis verbal. Nah, kalau untuk Yunani Ibrani itu dia setidaknya ada tiga step. Step 1 disebut leksikal, itu bicara tentang arti menurut kamus saja, tidak lebih dari itu ya. Kedua, arti gramatikal, grammar, tata bahasa. Ya. Kemudian yang ketiga historical, sejarah penggunaan kata. Nah, pneuma yang adalah roh dalam bahasa Yunani itu, kalau dicek penggunaannya dalam
dunia Yunani. Jadi dunia Yunani itu sudah menggunakan istilah pneuma, jangan lupa ya. Itu juga menerjemahkan sebagai angin napas hidup atau jiwa. Nah, karena istilah pneuma ini mengalami pergeseran makna ya, maka dia menunjuk juga pada roh. Roh yang berhembus dalam hubungannya seorang kepada seorangnya. Nah, konsep pneuma dalam Yunani dan Perjanjian Baru itu kemudian dimengerti sebagai kuasa, power. Dan pneuma ini perlu diperhatikan sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam pemikiran Yunani secara teoritis menekankan proses dan sifat dari pneuma itu. Yang walaupun ini asing bagi pemikiran Perjanjian Baru ya, yang muatannya lebih kepada hal yang ilahi dari pneuma. Nah, seorang tokoh yang sangat menarik itu JLCH Abineno ya. Dia berkata begini, sama seperti ungkapan Allah adalah ruah. Ya. Dalam Perjanjian Lama, demikian pula ungkapan Allah adalah pneuma. Dalam Perjanjian Baru, yang berarti bahwa Allah adalah Allah yang bernafas. Makanya Allah itu tidak bisa mati. Allah itu bernafas. Dalam artian eksis selalu ya. Allah yang hidup. Allah yang bertindak. Nah, dengan pneumanya, ia memberi hidup kepada ciptaannya. Jadi melalui rohnya dia memberikan hidup kepada ciptaannya. Yohanes 6 ayat 63 ya. Roma 8 ayat 10, 1 Korintus 15 ayat 45, 2 Korintus 3 ayat 6 dan pasal 5 ayat 17. Itu ya. Nah, roh itu juga menguatkan Efesus 3 ayat 16 dan memimpin pada kebenaran Yohanes 16 ayat 13 ya. Tidak jauh berbeda ya. Pneuma itu yang diartikan angin napas atau kehidupan atau pembangkit kehidupan ya. Sebenarnya dalam pengertian Septuaginta sekitar 70 penterjemah Ibrani ke Yunani itu tidak memberikan penekanan atau pengertian yang berbeda, tapi sama ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa dalam Septuaginta itu pneuma itu sebagai kuasa yang memberkati, tapi juga kuasa yang menghukum. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya memberkati, tetapi juga memberikan hukuman, gitu ya. Itu dalam pemahaman Septuaginta. Nah, Yesaya 11 ayat 4 berkata, pneuma dan logos itu disejajarkan. Ya, pneuma juga diyakini sebagai karunia yang diberikan pada masa yang akan datang ya, yang disebut dengan eschatological gift. Ya. Jadi roh yang diyakini sebagai karunia ya. Nah, itu bisa dicek dalam Yoel 2 ayat 28 dan Yesaya 26 ayat 18 ya. Nah, secara keseluruhan itu Septuaginta memakai pneuma 277 kali ya untuk istilah ruah dan anemas 52 kali dan berbagai variasi dengan kata yang lain. Baik, itu background kenapa kita begitu penting untuk mempelajari Roh Kudus. Kemudian kita perhatikan sejarah tentang Roh Kudus ya. Nah, sejarah tentang Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang penting karena ini menjadi pembelajaran buat kita supaya kita memperhatikannya sehingga kita tidak terkecoh kalau ada sesuatu yang muncul baru di masa kini, apakah itu sebenarnya satu keadaan yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Jadi kita akan habis energi, capek, dan sia-sia menurut saya kalau kita masih berpikirnya ke belakang terus. Ke belakang terus itu artinya begini. Kalau dalam sejarah ada hal-hal yang menunjukkan permasalahan pergumulan pertentangan Roh Kudus di masa lalu kemudian sekarang dihangatkan lagi, dibesar-besarkan lagi, yang menurut saya itu kita menjadi orang Kristen yang sangat tidak efektif ya.
Kenapa? Karena masa lalu itu sudah tenggelam. Masalah terkait dengan Roh Kudus itu yang sebaiknya tidak perlu dikuak lagi, gitu ya. Oke, apa saja sih? Dimulai dari Konsili Nisea. Pada masalah Konsili Nisea itu, ini sama dengan sidang raya sebenarnya kalau konsili itu ya. Gereja-gereja masa kini disebutnya sebagai sidang raya lah ya. Ada 4 hal penting. Yang pertama disebut dengan kesaksian ortodoks. Ya. Ada apa dengan kesaksian ortodoks? Nah, kesaksian ortodoks itu menjelaskan tentang Roh Kudus ya. Yang menekankan atau yang ditekankan pada abad sesudah para rasul adalah pengalaman Roh Kudus. Ortodoks itu artinya jalan benar ya, dan bukan pada doktrin, gitu ya. Nah, penekanan ini khususnya amat menonjol dalam buku yang disebut The Shepherd of Hermas. Ya. Dalam era kaum pembela iman, Roh Kudus banyak sekali dipakai sebagai latar belakang literatur ya. Nah, karena penekanannya itu pada logos atau firman ya. Pada saat yang sama, kelihatannya tidak ada pengalaman yang keliru tentang Roh Kudus, meskipun tidak ada definisi yang bersifat doktrinal ya. Nah, Henry Chettison menulis bahwa kekristenan ortodoks itu senantiasa berkeyakinan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Nah, memang kesaksian ortodoks ini kan dapat dikatakan apa seperti gereja mula-mula ya. Pada masa itu mereka belum punya yang namanya juklak atau juknis tentang Roh Kudus. Belum ada sih. Memang mereka pada waktu itu lebih menonjolkan pada pengalaman. Tetapi harus diketahui pergumulan kita pada masa gereja mula-mula itu bukan pergumulan tentang doktrin ya. Tapi pergumulan kita adalah pergumulan memperkenalkan Yesus Tuhan Juru Selamat. Nanti setelah abad 1 itu selesai atau mendekati selesai, masuk di abad kedua, baru bermunculan berbagai pengajaran yang sumbang tentang Roh Kudus. Nah, yang menarik sekalipun di masa kesaksian ortodoks ini, Roh Kudus itu belum pakem doktrinnya, lebih kepada pengalaman. Nah, itu sebabnya kalau Bapak Ibu perhatikan dengan baik, belajar tentang Roh Kudus dari Kisah Para Rasul itu harus hati-hati. Saya tidak berkata salah, tapi itu merupakan pengalaman para rasul terkait terhubung dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan tulisan Rasul Paulus tentang Roh Kudus? Nah, ini menarik. Kalau Paulus itu bukan bicara tentang pengalaman bersama Roh Kudus, tapi lebih banyak kepada doktrin tentang Roh Kudus. Nah, itu sebabnya maaf kalau saya mau menyampaikan bahwa kalau kita melihat Kisah Para Rasul, sebaiknya pengalaman di dalam Kisah Para Rasul itu jika terbentur dengan apa yang menjadi tulisan Paulus, untuk doktrin kita harus lebih memegang apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus tentunya ya. Kenapa? Karena tulisan Rasul Paulus terkait dengan Roh Kudus itu bicara tentang doktrin. Bukan bicara tentang experience. Bukan bicara tentang pengalaman. Nah, Kisah Para Rasul itu bicara tentang pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Tidak semua, tetapi tidak boleh dipakem, tidak boleh diabsolutkan, tidak boleh dimutlakkan bahwa pengalaman bersama dengan Roh Kudus itu harus menjadi doktrin. Itu pentingnya. Nah, yang kedua itu montanisme. Nah, pada zaman montanisme ini pokok masalah Roh Kudus tampaknya semakin jelas ya. Akan tetapi montanisme ditolak secara resmi karena penekanannya tentang pewahyuan tambahan. Dan dengan demikian, nah gereja mengukuhkan kepercayaan bahwa Roh Kudus tidak memberikan pewahyuan baru terlepas dari Alkitab. Nah, masih dengan semua penekanan, ya ini masih bicara tentang pengalaman Roh Kudus, komunitas montanis ini. Nah, doktrin ini tetap ya untuk bagian terbesar
tanpa perumusan pada saat itu. Jadi komunitas Montanus ini yang jadi permasalahannya waktu itu adalah karena Roh Kudus itu karyanya belum pakem, belum komplit tentang seperti apa aturannya ataupun doktrin tentang Roh Kudus itu, maka yang jadi permasalahan bagi Montanus adalah karena Montanus mencoba untuk mengakui, menerima bahwa Roh Kudus itu bisa memberikan pewahyuan selain Alkitab PL dan PB. Nah, ini sangat berbahaya ya. Bentuk-bentuk montanisme di masa modern ini ada sebenarnya. Cuma kan kita kalau bicara kencang itu bisa merusak kesatuan tubuh Kristus ya. Saya tidak mengatakan itu ada di mana, tapi itu bisa kita lihat. Ketika orang menekankan pengalaman bersama dengan Roh Kudus dalam kuasa supranatural itu secara berlebihan, dan jujur dengan kerendahan hati saya mau berkata, di zaman now ini ada orang-orang tertentu yang lebih suka mendengarkan nubuatan, penglihatan, menerima bahasa roh. Dalam konteks karismatik saya tidak menolak ya. Saya mempercayai ada bahasa roh, karena itu Alkitab ngomong memang begitu. Saya mempercayai ada penglihatan yang disebut dengan epignosis, tapi tidak menghasilkan wahyu baru loh. Ingat, bukan wahyu baru ya. Nah, yang jadi problem di masa kini itu ada orang-orang tertentu yang mencoba secara instan untuk menjadi dewasa rohani. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Dia sangat menginginkan dan mengejar, bahkan dapat dikatakan maniak pengalaman supranatural. Selalu cari penglihatan, selalu tidak bisa tidak harus bahasa roh, sampai di toilet pun bahasa roh. Saya khawatir kalau dia berbuat dosa juga bahasa roh nanti. Ataupun kalau dia mencuri bahasa roh. Nah, lagi-lagi saya tidak anti dengan bahasa roh loh ya. Sebab itu ditulis oleh Alkitab. Tapi pemahaman pengertian yang ekstrim, yang over itu mengakibatkan kita tidak memberikan penghargaan, penghormatan terhadap karya Roh Kudus. Gitu, itu yang saya maksudkan. Nah, saya ada pada posisi menolak. Dalam artian pengalaman yang berlebihan, jika itu sudah memberi potensi untuk menerima wahyu baru, membuka ada kebenaran firman Tuhan selain perjanjian lama dan perjanjian baru, saya mau berkata, saya tidak ada pada posisi itu. Sebab Alkitab itu sudah close. PL sudah selesai, PB sudah selesai. Tidak ada lagi penambahan terhadap apa yang sudah dikatakan di dalam Alkitab. Jadi ketika montanisme mempercayai adanya pewahyuan tambahan selain PL dan PB, ini to the point-nya menjadi kesesatan. Nah, yang ketiga adalah Sabellianisme. Nah, Sabellianisme ini mengajarkan bahwa alam merupakan suatu kesatuan. Tetapi dia menyatakan dirinya di dalam 3 mode atau 3 bentuk yang berbeda. Nah, ketiga bentuk ini bukan hipotase, namun 3 peran atau bagian yang diperankan oleh Allah yang Esa. Nah, Sabellianisme ini merupakan kesalahan besar yang pertama dalam Trinitas yang memperoleh pengikut yang banyak di dalam gereja ya. Jadi
Bagaimana kalau ada New Sabellianisme, Pak? Kira-kira begitulah ya. Karena menyatakan tiga peran atau tiga bagian yang diperankan oleh Alang Yesaya, tapi dia bukan dalam tiga pribadi, melainkan merupakan satu kesatuan. Nah, saya tidak mau jelaskan ini lebih jauh karena nanti bisa memecah kesatuan tubuh Kristus ya. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian percaya dengan Trinitas. Itulah. Apakah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus in the name of Jesus Christ? Monggo. Silahkan ya. Atau in the name of Jesus Christ only mereproof ke pribadi kedua. Dia bukan Roh Kudus, dia bukan Bapa. Begitu ya. Ya itu terserah masing-masing. Tidak bermaksud untuk memancing supaya kita berdebat panjang lebar ya. Tapi yang pasti saya meyakini bahwa kita sepakat. Itu dulu, kita sepakat. Apakah dia oneness ataupun Trinity, sepakat. Ada anak, ada Bapa, ada Roh Kudus, gitu ya. Itu dulu. Mau nanti Bapa, Anak, Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda, atau agak berbeda tapi juga tidak terlalu berbeda, atau sama saja, yang disebut dengan Yesus Kristus. Nah, saya kira kita perlu kematangan untuk menerima perbedaan dari apa yang kita pahami terhadap orang lain. Karena orang yang dewasa rohani itu selalu berpikir tentang keutuhan atau kesatuan tubuh Kristus ya. Baik, yang keempat adalah Arianisme. Nah, Arianisme ini sebenarnya adalah merupakan aliran yang disebut dengan Arian ya, yang kontroversial karena pandangannya yang anti Trinitas dari Arius. Jadi Arius ini adalah nama yang menentang antikristus ya. Nah, Arius ini seorang gereja Presbyterian dari Alexandria ya. Prinsip monoteistik monarkianisme ini merupakan konsep yang dominan dalam pandangan dia ya. Nah, dia membedakan antara Allah yang esa dan Allah yang kekal dengan putra yang dihasilkan oleh Bapa dan yang memiliki permulaan. Jadi dia berkata Allah yang esa itu bukan Allah yang kekal. Ya. Nah, kemudian Arius ini dan para pengikutnya juga berpendapat bahwa Roh Kudus itu diciptakan oleh Allah Anak. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Putra, gitu kan? Yaitu Jesus Christ. Nah, Arius ini ditentang oleh Athanasius dan Konsili Nisia diadakan untuk membicarakan perselisihan tersebut ya. Nah, tetapi Athanasius jauh lebih pasti dalam pengajarannya sendiri ya, yang dengan penuh semangat mempertahankan bahwa Roh Kudus seperti halnya Putra merupakan hakikat yang sama dengan Bapa. Nah, apa masalah si Arius? Masalahnya dia berkata, Roh Kudus itu diciptakan oleh Allah Anak. Itu tidak benar ya. Roh Kudus itu ada di dalam kekekalannya secara bersamaan. Tidak ada yang mencipta dan tidak ada yang dicipta di antara mereka. Mereka sama-sama pencipta. Dan tidak ada di antara mereka yang saling dicipta satu dengan yang lainnya. Jadi kita menolak pemahaman Roh Kudus itu diciptakan oleh Allah Anak. Nah, ini perdebatan-perdebatan sengit ya. Mulai dari Montanisme, Sabellianisme, dan Arianisme.
Itu semua keliru ya. Yang betul cuma ortodoks. Kemudian dari Nisia ke Reformasi Protestan ya. Ya. Nah, ada 6 tahapan yang perlu diperhatikan kalau kita bicara tentang pergumulan, perdebatan, perguncingan tentang Roh Kudus dari Nisia ke Reformasi Protestan itu. Yang pertama disebut dengan Konsili Konstantinopel ya, sekitar tahun 381. Nah, pada tahun 381 ini konsili diadakan dan di bawah pimpinan Gregory ya dari Nazianzus yang merumuskan pernyataan mengenai Roh Kudus. Dia berkata demikian, dan kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan pemberi hidup, yang meneruskan dari Bapa, yang harus dimuliakan bersama dengan Bapa dan Putra, yang berbicara melalui para nabi. Nah, ini mulai kelihatan pembenahan-pembenahannya ya. Jadi dalam Konstantinopel itu dijelaskan adanya rumusan Roh Kudus ya. Roh Kudus dipercayai Tuhan. Itu dulu ya. Kemudian Agustinus itu 354 sampai 439 lah ya. Perjuangannya kira-kira gitu. Nah, dia menjelaskan ada 2 hal. Pertama disebut dengan De Trinate ya. Dalam risalah ataupun penjelasannya itu Agustinus menyatakan bahwa masing-masing dari ketiga pribadi Trinitas itu memiliki semua hakikat dan bahwa semua yang saling bergantung satu sama lainnya. Agustinus juga menyatakan bahwa dia tidak puas dengan kata pribadi-pribadi untuk menyatakan ketiga hipotase. Ya. Jadi pribadi-pribadi ya, 3 pribadi, 3 hipotase. Namun ia menggunakan kata hipotase itu agar tidak diam ya. Nah, dalam konsepsinya tentang Trinitas, Roh Kudus itu menerus dari Bapa maupun Putra. Ya. Kemudian yang kedua itu kontroversi Pelagian namanya, tahun 431 itu ya. Nah, Pelagius atau disebut juga dengan pengajarannya Pelagian dari Pelagius, lawan dari kontroversi ini mengajukan penyangkalan praktis tentang dosa asal dan menekankan kemampuan Roh Kudus ya. Nah, konsili di Efesus itu menangani kontroversi pada tahun 431 dan mengutuk Pelagius maupun seluruh pandangannya dan menegakkan paham Agustinus serta pandangannya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah masuk di konsili Konstantinopel ya, maka ada juga yang namanya konsili yang dilakukan oleh Agustinus. Maka yang juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah konsili Kalsedon ya, tahun 451. Nah, konsili ini secara tegas dan terang-terangan menyatakan bahwa adanya credo Nisea atau pengakuan iman Nisea yang cukup sebagai pernyataan yang benar tentang doktrin Trinitas. Dengan kalimat-kalimat yang ditanamkan oleh atau dalam peristiwa konsili Konstantinopel pada tahun 381 yang dimaksudkan itu hanya untuk menjelaskan, bukan untuk mengubah credo. Jadi konsili Kalsedon ini bukan untuk mengubah credo, pengakuan, tetapi untuk menjelaskan ya, memantapkan secara kuat tentang ketuhanan atau kealahan daripada Roh Kudus ya. Selanjutnya disebut Sinode Toledo. Nah, konsili Toledo itu tahun 589 ya, ingin menekankan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan dari Anak. Ajaran ini ditetapkan lewat 2 kenyataan. Yesus menyatakan ia akan mengutus Roh Kudus. Makanya dianggap dari Yesus. Yohanes 15 ayat 26, apakah benar demikian? Itu perlu dicek ya. Nah, Roh Kudus itu dinamakan Roh Kristus ya. Roma 8 ayat 9 dan juga disebut Roh Yesus. Kisah Rasul 16 ayat 7
disebut juga roh anak. Galatia 4 ayat 6 ya. Nah, perlu diketahui bahwa para pakar teologi barat itu berpegang pada prosesi dari Bapa dan Putra dengan menambahkan klausa filikue yang terkenal dan putra. Nah, begitu ya, dan putra artinya ya. Nah, pada periode Konstantinopel di Sinode Toledo ini, klausa untuk menyatakan bahwa Roh Kudus meneruskan dari Bapa dan Putra ya. Nah, dengan demikian 3 masalah yang berhubungan dengan Trinitas itu dibereskan. Melalui semua masalah yang timbul ya, paling tidak di gereja barat ya, di mana kealahan Putra dibereskan pada Konsili Nisia. Artinya Putra itu adalah ilahi ya. Kemudian kealahan itu pada Konstantinopel ya, pada peristiwa Konstantinopel. Oke, kemudian juga menyelesaikan permasalahan ya prosesi Roh Kudus dari Bapa dan Anak pada Sinode Toledo. Jadi Konsili Toledo ini sangat menarik karena Konsili Toledo ini menyelesaikan masalah tentang Roh Kudus ya dalam konsili yang terkait, Konsili Nicea, Konsili Konstantinopel. Nah, kemudian yang kelima itu ada yang disebut dengan Abelard. Ini sudah masuk di tahun 1000-an ya. Abelard itu berbicara tentang Trinitas dengan cara yang menyebabkan dirinya dituduh sebagai Sabellianism. Ya. Abelard ini mengatakan bahwa Bapa untuk menyatakan kuasa, Putra untuk menyatakan hikmat, dan Roh Kudus untuk menyatakan kebaikan. Ya. Nah, kadang-kadang kelihatannya menunjuk pada perbedaan pribadi dan kealahan. Ya. Namun penjelasan maupun pernyataan pada saat yang lain itu bersifat modalistik sebenarnya. Ya. Modalistik itu sama dengan bisa dikatakan Trinity error itu juga ya. Kemudian Thomas Aquinas. Nah, bersama dengan yang lainnya, ya, maka Thomas Aquinas ini cenderung untuk menjauhkan pikiran dari pelajaran yang lebih lanjut tentang Roh Kudus. Meskipun terdapat kecenderungan-kecenderungan ke arah mistisme. Nah, pada beberapa bagian, namun tidak ada pelajaran yang benar-benar baru tentang doktrin Roh Kudus yang dibuat pada waktu Reformasi. Ya, yang menjadi pergumulan di kekinian terkait dengan Roh Kudus itu salah satunya adalah berusaha untuk mencari pengalaman mistis. Saya tidak alergi dengan miracles. Kalau Tuhan mau bekerja tidak ada yang mustahil. Walaupun kita ketahui bahwa miracle terhebat itu ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Miracle yang kedua itu adanya kehidupan yang Tuhan berikan di bumi. Dan kemudian selanjutnya ya. Tapi ada orang yang memang lebih condong ketika berbicara dengan Roh Kudus selalu mencari pengalaman mistis atau spektakuler ya. Yang saya juga tidak mau bermaksud untuk mencelah, tapi yang perlu diperhatikan terkadang Tuhan tidak buat miracles itu karena Tuhan mempersiapkan cara lain untuk menolong seseorang, gitu ya. Baik, sekarang kita masuk di reformasi sampai hari ini. Ini masih bicara tentang sejarah ya. Reformasi Protestan ya. Dalam reformasi ada perhatian yang diberikan kepada karya Roh Kudus. Roh Kudus disambut sebagai pribadi ilahi ya. Ada pengakuan kaum reformasi yang menyatakan doktrin yang ortodoks ya tentang Roh Kudus dalam hubungannya dengan pribadi-pribadi lainnya dari Trinitas ya. Nah, menyangkut karyanya ada penekanan baru mengenai perlunya karya Roh Kudus untuk melahirkan kembali manusia karena adanya kembali
pemahaman atau penekanan Agustiani ya tentang kebejatan manusia secara moral. Jadi di masa reformasi itu tentu Roh Kudus dikenal sebagai pribadi ilahi ya, tetapi juga mulai digemakan ya, Roh Kudus itulah yang membuat orang born again. Roh Kudus itulah yang membuat orang itu lahir baru, gitu ya. Nah, penekanan Luther pada pembenaran oleh iman itu menyebabkan dirinya berbicara banyak tentang Roh Kudus dalam hubungan dengan ini ya. Karena Roh Kuduslah yang membuat orang itu yakin tentang Yesus adalah penebus. Nah, John Calvin itu menekankan tentang aspek-aspek karya Roh Kudus yang dihubungkan dengan Trinitas dan pelayanan Roh Kudus dalam hati dan kehidupan orang percaya. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa sampai pada masa reformasi itu sudah mulai ada perkembangan tentang Roh Kudus. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat kaum Socinian dan Arminian ya. Nah, Socianus atau Socian ini pernah mengungkapkan pendapat bahwa Roh Kudus itu merupakan wujud kekal dari kuasa Allah. Pada abad ke-16, kaum Socian yang juga menyatakan bahwa adalah keliru untuk mempercayai kalau pribadi-pribadi dari Trinitas itu memiliki satu hakikat yang esa. Nah, di dalam pengajaran ini kaum Socinian dan Arminian ini mengikuti kaum Arian sebenarnya ya. Namun mereka bukan hanya mengikuti tapi melampaui kaum Arian dalam penyangkalan tentang prakeberadaan putra dan mendefinisikan Roh Kudus sebagai sesuatu yang patut dihargai sebagai kebajikan atau tenaga yang mengalir dari Allah kepada manusia, yaitu Holy Spirit ya. Nah, dari gereja reformasi ini timbul masalah yang serius dalam hubungannya dengan apa yang dikenal sebagai teologi Arminian ya. Tahun 1560 ya sampai dengan 1609. Nah, seluruh kecenderungan dalam pengajaran ini menekankan usaha dan kehendak manusia ya untuk menjadikan keselamatan bagi karya manusia dan yang lainnya. Ada kehendak untuk menggantikan karya Roh Kudus dalam melahirkan kembali. Ini sangat berbahaya ya. Kaum Socian dan Arminian ini ya. Nah, pada Konsili Dort ya, atau Sinode Dort ya, tahun 1618 sampai dengan 1619 itu diadakan untuk mengatasi masalah karya Roh Kudus itu ya, menggantikan ada kehendak manusia yang menggantikan karya Roh Kudus dalam melahirkan kembali. Nah, perlu dipahami bahwa manusia itu tidak bisa mengalami kelahiran baru atau born again kalau bukan karya Roh Kudus ya. Itu penting sekali. Ya. Jadi terkait dengan Sinode Dort ini tadi, saya menyatakan Sinode ini tidak menghapus teologi Arminian ya, yang tumbuh dengan subur bahkan sampai saat ini ya. Kelompok Arminian ini melahirkan gerakan Puritan. Karena Arminian ini kan lebih kepada tanggung jawab ya. Kelompok Puritan di Inggris yang hidup suci, yang berbuat banyak untuk menentang Arminianisme ya. Dengan penekanannya pada doktrin karunia. Nah, sampai hari ini nih, kalau kita perhatikan di Amerika itu ada suku namanya suku Amis. Suku Amis itu bisa kita lihat di Philadelphia ke dalam itu ya. Nah, ini juga komunitas yang bisa dikatakan sangat strong untuk mempertahankan responsibility terkait dengan karya atau pekerjaan Roh Kudus yang agak ekstrim. Ya. Mereka pekerjaannya memelihara hewannya. Nah, kalau kita sampai di komunitas Amis ini yang ada di Amerika ini, malam itu mereka tidak menggunakan listrik.
Jadi jangan berpikir Amerika itu sangat modern sekali ya. Tidak. Ada juga komunitas Amis. Mungkin kalau di kita di Indonesia Baduy dalam lah ya. Baduy dalam. Nah, mereka juga orang-orang yang bisa dikatakan tidak tersentuh banyak dengan teknologi, bukan karena tidak ada, tapi karena memang membatasi diri untuk hal tersebut. Saya berkunjung ke sana dan saya melihat perempuan-perempuan itu tidak menggunakan alat-alat kecantikan ya untuk membuat diri mereka lebih cantik atau lebih menarik. Ya karena adanya keyakinan pemahaman untuk tetap hidup suci dan tidak tersentuh oleh dunia tadi itu ya. Atas pimpinan ataupun karya Roh Kudus dinilai seperti itu. Walaupun menurut hemat saya itu terlalu ekstrim ya. Kemudian ada lagi yang namanya komunitas John Owen ya, 1683 itu ya. Nah ini berkontribusi penting untuk kompuritan. Owen ini menulis buku yang berjudul Discourse Concerning the Holy Spirit. Nah banyak orang berpikir bahwa karyanya tidak pernah digantikan ya. Karya ini merupakan perkembangan dari prinsip-prinsip reformasi yang agung dalam hubungannya dengan Roh Kudus dan kehidupan Kristen Abraham ya, kehidupan Kristen. Selanjutnya itu Abraham Kuyper. Nah, karya Kuyper ini merupakan sebuah karya klasik dalam bidangnya ya, khususnya tentang pandangan rasionalisme yang telah menyebar luas ke seluruh Eropa. Kemudian ada namanya Persaudaraan Plymouth ya, tahun 1824 ya. Itu di mana gereja berhutang banyak kepada kesaksian persaudaraan ini ya, tentang pentingnya firman Allah, tentang pengilhaman Roh Kudus dan posisi yang harus dimiliki orang percaya dalam Kristus itu terjadi karena pekerjaan Roh Kudus ya. Jadi walaupun ada perpecahan yang menyedihkan dalam komunitas mereka, namun komunitas persaudaraan ini memberikan kesaksian yang penting ya, tentang kehadiran adanya gereja, kuasa dan pimpinan Roh Kudus dalam gereja. Kemudian yang keenam itu neo-ortodoks. Ini bukan ortodoks ya, neo-ortodoks ini. Artinya ortodoks yang baru. Nah, neo-ortodoks ini memiliki banyak pakar teologi neo-ortodoks ya. Namun dapat dikatakan bahwa secara umum pandangannya tentang Roh Kudus itu sangat disenangi sebenarnya ya. Kebanyakan penulis neo-ortodoks ini menyangkal kepribadian yang berbeda dari Roh Kudus dan menegaskan kealahannya bahwa dia hanya dinyatakan sebagai manifestasi ilahi Allah. Nah ini problemnya. Roh Kudus itu bukan dianggap sebagai pribadi ilahi, tetapi Roh Kudus itu lebih dianggap sebagai satu aktivitas dari Allah. Jadi saya ulangi, Roh Kudus itu bukan diterima, dikenal sebagai pribadi, tetapi lebih kepada apa? Aktivitas dari Allah. Nah dalam perjalanannya ortodoks ini muncul pandangan Karl Barth ya, atau disebut pandangan Barth. Ini dia konsepnya muncul karena belajar di Jerman itu ya. Tentang Trinitas disebut sebagai modalistik. Meskipun dia menolak istilah itu ya, tapi banyak orang berkata dia sebenarnya modalistik. Nah, Barth menolak apa yang secara umum dimengerti sebagai modalisme, tentang manifestasi ilahi dalam 3 cara, sebagai pernyataan bahwa sangat sulit untuk mengungkap doktrin Trinitas yang benar ya. Nah, sebaliknya Barth juga menolak istilah pribadi untuk menyatakan Trinitas sebagai pengajaran yang terlalu banyak, yaitu triteisme katanya atau 3 Allah. Nah, tampak pandangannya daripada si Barth ini menyatakan bahwa Trinitas itu merupakan mode manifestasi lipat 3 atau kurang dari 3 pribadi ya. Nah, Barth ini bertolak belakang dengan kebanyakan pengajaran-pengajaran yang ortodoks, sungguh-sungguh percaya kepada kealahan Roh Kudus. Jadi Barth lebih melihat bahwa Roh Kudus itu adalah pengaruh atau aktivitas Allah ya, bukan menekankan kepada pribadi. Baik. Yang ketujuh, neoliberalism. Liberal itu kan bebas ya, tidak terikat ya. Kalau ini yang neo.
neoliberalisme atau liberal baru ini menyebar dengan cepat ya, dan menyeluruh dengan doktrin ortodoks tentang roh semata-mata karena dia tidak percaya pada kealahan pribadi ya, dari Trinitas, khususnya kepada pribadi yang kedua ya. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena dalam kenyataannya menurut neoliberalisme itu tidak ada Trinitas dan tentu juga tidak ada pribadi ketiga yang ilahi ya. Nah, roh hanyalah merupakan suatu fungsi dari Allah tanpa memiliki kualitas kepribadian yang berbeda. Kalau neo-ortodoks itu lebih menekankan bahwa Roh Kudus itu bukan Allah tapi merupakan aktivitas roh Allah, maka neoliberalisme juga menyatakan bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi Allah tetapi fungsi dari Allah yang memiliki kualitas. Gitu ya. Nah, selanjutnya Pentakostalisme ya. Atau Pantekosta lah, terserah ya. Penta atau Pantekosta. Nah, aliran ini menekankan bahwa baptisan Roh Kudus sebagai karunia kedua untuk memperoleh kuasa dan mengutamakan kembali pengalaman semua karunia yang telah diberikan dan digunakan dalam masa perjanjian baru ya. Jadi Pantekostalisme ini menganut yang namanya the first blessing itu keselamatan betul adalah anugerah. Tetapi setelah orang mendapatkan the first keselamatan itu ataupun juga the first blessing itu, maka jangan lupa harus mendapatkan yang kedua yang disebut dengan second blessing. Apa second blessing itu? Yaitu tadi karunia-karunia. Ya, karunia-karunia. Menurut komunitas Pantekosta, kalau terima Yesus itu menghasilkan posisi di dalam Tuhan sebagai anak-anaknya, namun ada hal yang next level dari itu setelah orang percaya, yaitu baptisan Roh Kudus. Karena apa? Karena baptisan Roh Kudus itu akan menghasilkan kuasa. Dan hidup kekristenan itu dalam komunitas Pantekosta lebih menekankan pengalaman bersama dengan Tuhan. Gitu ya. Nah, doktrin ortodoks mengenai pribadi Roh Kudus itu diterima oleh komunitas Pantekosta ya, yang merupakan kenyataan dari Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen diutamakan ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Nah, sejarah seharusnya mengajarkan kepada kita ya, bahwa doktrin ortodoks tidak hanya penting bagi iman, yang menyatakan bahwa Yesus bukan hanya kuasa ilahi, tapi juga yang menyatakan bahwa Roh Kudus bukan kuasa ilahi, tapi juga adalah pribadi ilahi ya. Jadi doktrin ortodoks itu tidak hanya penting bagi iman, tetapi juga penting untuk kehidupan. Karena kalau Roh Kudus itu dianggap sebagai pribadi, kita enggan berbuat dosa sih sebenarnya. Tapi kalau Roh Kudus itu kuasa, maka kita akan suka nyuruh-nyuruh dia. Tidak memperlakukan dia sebagai pribadi ilahi yang maha tinggi. Gitu ya. Ini penting. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian yang kedua, yaitu kepribadian Roh Kudus. Keilahian Roh Kudus, prosesi dan gambaran tentang Roh Kudus. Ya, bagaimana? Apakah ada pertanyaan kira-kira? Atau saya selesaikan dulu nih presentasinya. Langsung aja ya. Boleh ya? Baik. Ya. Kita lihat tentang kepribadian dari Roh Kudus ya. Roh Kudus itu adalah Allah, bukan merupakan suatu pengaruh atau kuasa atau kekuatan ilahi ya. Atau Roh Kudus itu bukan suatu benda. Nah, Billy Graham sebagai orang yang bisa dikatakan sangat injili dan juga kehidupannya yang sangat menarik ya, yang menjadi berkat itu sampai hembusan napasnya yang terakhir, berkata bahwa Alkitab mengajarkan Roh Kudus adalah satu pribadi. Yesus tidak pernah menyebut Roh Kudus sebagai sesuatu. Ini katanya si Billy Graham ya. Nah, kemudian dia berkata, cek lihat Yohanes 14, 15 dan 16 ya.
itu membicarakan tentang Roh Kudus sebagai dia. Dia kata ganti orang ya, sebab ia bukanlah suatu kekuatan atau barang, melainkan satu pribadi. Nah, siapa saja yang pernah membicarakan tentang Roh Kudus, masih pernyataan Billy Graham ya, sebagai suatu benda, membuktikan bahwa dirinya sebagai orang yang tidak berpengetahuan, bahkan berpikiran tumpul. Ini ya, jangan lupa loh, ketika Roh Kudus itu kita anggap sebagai benda atau sebagai kuasa saja, sebagai sesuatu, bukan sebagai pribadi ilahi, maka kita akan cenderung menguasainya. Kita cenderung memerintahnya, kita cenderung mengendalikannya. Itu sangat berbahaya. Gitu ya. Nah, Billy Graham memberikan tekanan bahwa orang yang menganggap Roh Kudus bukan pribadi ilahi itu sebenarnya tidak berpengetahuan atau tumpul pikirannya ya. Dilanjutkan dengan R.A. Torrey ya, menjelaskan perbedaan yang begitu menonjol antara Roh Kudus adalah suatu kuasa dan Roh Kudus adalah pribadi Allah, gitu ya. Nah, dijelaskan bahwa perbedaan tersebut juga menimbulkan pengertian yang sangat berbeda. Nah, Torrey ini menulis begini, jika Roh Kudus adalah suatu kuasa, kita akan ingin menguasainya. Jika Roh Kudus adalah pribadi ilahi, kita akan ingin agar ia menguasai kita. Nah, itu. Jadi kalau Roh Kudus adalah kuasa, kita mau menguasai Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus adalah pribadi ilahi, maka kita ingin Roh Kuduslah yang menguasai kita. Kemudian, jika Roh Kudus adalah suatu kuasa, kita akan menginginkannya untuk melaksanakan kehendak dan gagasan kita. Karena dia menjadi aset, menjadi modal, menjadi penolong yang kita manfaatkan gitu ya. Tapi itu salah loh. Salah ya. Jadi selanjutnya saya katakan ya, jika Roh Kudus adalah kuasa, kita akan menginginkan Roh Kudus untuk melaksanakan kehendak dan gagasan kita ya. Jika Roh Kudus adalah pribadi ilahi, nah perhatikan, apa yang kita lakukan, kita mau menyerah kepadanya dalam kekaguman dan keheranan yang begitu luar biasa, karena dia adalah pribadi. Nah, jika Roh Kudus adalah kuasa, kita akan merasa sombong. Kenapa? Karena memiliki Roh Kudus dan merasa lebih unggul terhadap orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Itu bahaya ya. Nah, jika Roh Kudus adalah pribadi ilahi, kita akan merendah dalam kasihnya yang besar ya. Nah, pribadi ketiga dari Tritunggal ini telah memilih untuk tinggal di dalam kita, yang menuntut kita untuk lebih banyak berserah kepadanya dalam kekaguman dan keheranan ya. Nah, jadi jelas bahwa kalau kita perhatikan pernyataan Torrey yang menyatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah yang aktif, yang progresif untuk menolong kehidupan orang percaya. Sebaliknya, kalau Roh Kudus bukan pribadi ilahi, maka ia akan menjadi pasif dalam kehidupan orang percaya. Nah, ini menjadi penting kenapa? Karena ketika Roh Kudus itu sebagai sesuatu, sebagai kuasa, maka kecenderungan kita, Roh Kudus diandalkan sebagai penolong. Penolong yang menjaga, melindungi, memampukan. Tapi dia tidak dilihat sebagai pribadi ilahi. Hemat saya sebenarnya satu tindakan yang duniawi ya. Nah, itu sebabnya saya ingin menyampaikan pada malam ini bahwa penekanan utama kita itu terkait dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi. Roh Kudus itu bukan kuasa, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Nah, sekarang kita cek tentang kepribadian Roh Kudus. Kepribadian Roh Kudus itu dibuktikan melalui keberadaannya. Nah, Roh Kudus dikatakan sebagai pribadi karena memiliki keberadaan yang terlihat melalui karakteristiknya.
Roh Kudus itu punya akal. 1 Korintus 2 ayat 10-11, Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus itu berperasaan, dia punya perasaan, Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus itu berkehendak, 1 Korintus 12 ayat 11. Nah, Billy Graham juga menyatakan ya bahwa Roh Kudus itu mempunyai pengetahuan, punya emosi dan kemauan. Alkitab juga menyatakan, ini masih katanya Billy Graham ya, Roh Kudus disebut sebagai suatu pribadi bukan hanya sebagai daya kekuatan. Nah, Henry C. Thiessen saya kira mahasiswa teologi itu suka baca bukunya ya, menjelaskan bahwa Roh Kudus memiliki 3 unsur kepribadian. Yang pertama disebut akal. Roh Kudus itu punya akal, 1 Korintus 2 ayat 11. Kemudian Roh Kudus itu punya perasaan ya, Roma 8 ayat 27, pasal 15 30, dan punya kehendak, 1 Korintus 12 ayat 11 ya. Nah, dengan demikian kita menyatakan bahwa tidak bisa lagi disangsikan atau disangkal. Roh Kudus itu keberadaannya adalah pribadi. Yang disebut pribadi itu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, itu sebabnya Roh Kudus itu bukan satpam kita. Roh Kudus itu dalam artian harus diperintah untuk menjaga-jaga kita. Roh Kudus itu juga bukan tuyul ya, yang harus disuruh untuk nyari duit supaya kita jadi banyak duit. Bukan. Roh Kudus itu adalah Allah. Sehingga kita juga ketika minta sesuatu kepadanya, bukan sebagai pribadi yang memberikan instruction atau perintah seolah-olah kita hebat. Itu sama dengan kita melihat Roh Kudus bukan sebagai pribadi, tapi sebagai kuasa yang kita memanfaatkan. Kalau Roh Kudus adalah pribadi, kita honor, kita respect ya. Tapi kalau Roh Kudus itu adalah kuasa, kita justru memanfaatkan, merendahkan, dan mencari keuntungan dengan Roh Kudus. Nah, ini penting buat kita ya, jangan sampai salah. Kemudian dibuktikan juga melalui sifat-sifatnya ya. Dia memiliki sifat-sifat yang patut kita perhatikan ya, yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Nah, Paul Yonggi Cho itu pernah menyatakan ya, bahwa suatu keberadaan adalah suatu pribadi. Tak peduli apakah dia bekerja jasmanian, artinya memiliki tubuh fisik atau tidak, katanya, jika ia memiliki sifat-sifat suatu pribadi, ini katanya si Paul Yonggi Cho ya, sejak Roh Kudus memiliki semua sifat-sifat dari semua pribadi, walaupun tak kelihatan ia adalah suatu pribadi. Jadi Paul Yonggi Cho berkata Roh Kudus itu pribadi ilahi, walaupun tidak ada bentuk fisiknya, gitu ya. Nah, sifat-sifat yang dimaksudkan itu oleh si Paul Yonggi Cho itu adalah kondisi yang dapat dialami atau tindakan atau perlakuan yang dapat dirasakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, dia menguatkan ya, dia berkata begini, jangan lupa loh, karena Roh Kudus itu adalah pribadi, dia bisa didustai. Kisah Rasul 5 ayat 4. Bukan berarti ditipu-tipu, bukan ya. Dibohongi. Bukan berarti dia lemah, tidak ya. Sehingga sakit hati, Roh Kudus tidak pernah sakit hati. Roh Kudus itu bisa ditolak karyanya ya. Kisah 7 ayat 51. Roh Kudus itu juga bisa dihormati, Mazmur 12 ayat 31. Roh Kudus itu bisa dihujat, Matius 12 ayat 31. Nah, Roh Kudus itu juga bisa didukacitakan ya, Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus bisa dihina, Ibrani 10 ayat 29. Roh Kudus juga bisa ditaati. Gitu ya. Nah, selanjutnya, jadi yang disebut dengan Roh Kudus adalah pribadi yang dilihat dari keberadaannya, kemudian dilihat dari sifat-sifatnya, dilihat dari karyanya, maka masih terkait ya dengan Roh Kudus adalah pribadi itu bukan hanya keberadaannya, bukan hanya sifatnya, bukan hanya karyanya, tapi juga dikatakan dengan tata bahasa yang ganjil. Kenapa? Yohanes itu memberikan pengumpamaan tentang Roh Kudus atau penjelasan tentang Roh Kudus itu sebagai oknum yang berpribadi. Dikuatkan dan ditegaskan dengan penggunaan pronomina atau kata ganti yang ditunjukkan kepada Roh Kudus ya.
Nah, Arthur Pink itu dalam buku yang berjudul The Holy Spirit berkata begini ya. Pneuma dalam bahasa Yunani adalah sama seperti spirit dalam bahasa Inggris yang adalah netral katanya ya. Namun setiap kali Roh Kudus disebut selalu dinyatakan dengan gender maskulin gitu ya. Nah, kata ganti yang adalah merupakan kesalahan dan pelanggaran tata bahasa bila disepakati tidak untuk menunjukkan orang atau pribadi. Jadi bagian-bagian ayat yang disignifikan itu menunjukkan, kalau kita percek dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 ya, ada kata ganti penunjuk pria yang digunakan 2 kali untuk menyatakan Roh Kudus disebut sebagai pribadi dalam ayat 13 ya. Perhatikan kalimatnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia atau ekenos, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri atau himself ya. Eauto, ekenius, demonstratif. Gitu ya. Yesus memakai kata ganti demonstratif. Oke. Sabar. Ya. Yesus menggunakan kata demonstratif